Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. وكان الله عليما حكيما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pemirsa Tarbiyah Sunnah Channel di mana saja Anda berada. Kita kembali berjumpa melanjutkan kajian A'malul Qulub. Kenapa kita membahas amalan-amalan hati? Karena amalan hati itu jauh lebih penting, lebih agung daripada amalan-amalan lahir. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Badi'ul Fawaid, kata beliau, fa'amalul qalbi huwa ruhul ubudiyati wa lubbuha, fa'idha khala amalul jawarih minhu kana kal jasadil mawwat bila ruh. Amalan hati tak ubahnya seperti ruh ibadah. Intisari dari ibadah itu amalan hati. Amalan anggota badan yang kosong dari ruh seperti jasad. Amalan anggota badan yang kosong dari amalan hati seperti jasad tanpa ruh. Bangkai, contoh umpamanya sholat, itu amalan lahiriah. Tapi ada amalan hati di dalamnya, berupa apa? Niat yang ikhlas karena Allah. Ada kekhusyuan, itu amalan hati, penghayatan terhadap apa yang dibaca. Kalau sholat hanya amalan lahir saja, baca-bacaan di dalam setiap gerakan sholat, berdiri, ruku, i'tidal, sujud, dan seterusnya, tanpa kekhusyuan, tanpa penghayatan, tanpa keikhlasan, rusak itu sholat. Terancam dengan ayat fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un. Celaka orang yang sholat. Sholat yang tidak disertai amalan hati, tidak khusyuk, tidak ikhlas. Wan niyah hiya amalul qalbi alladhi huwa malikul a'dha. Wal maqsudu bil amri wan nahi. Fa kaifa yasqutu wajibahu wa yu'tabaru wajibu ra'iyati wa jundihi wa atba'ihi allati innama syuri'at wajibatuha li ajlihi wa li ajli masalihihi. Contoh niat. Niat adalah amalan hati yang menjadi raja bagi seluruh anggota badan. Anggota badan itu hanya akan melakukan perintah dari hati. Maka baik buruknya anggota badan yang dilakukan oleh anggota badan sangat bergantung kepada baik buruknya kondisi hati. Masih kata Imam Ibnu Qayyim, wa man ta'ammala syari'ah fi masadiriha wa mawaridiha alima irtibatu a'malil jawarih bi a'malil qulub wa annaha la tanfa'u biduniha. Wa anna a'malal qulub afradu 'alal 'abdi min a'malil jawarih.
Wa hal yumayyazul mu'minu 'anil munafiq illa bima fi qalbi kulli wahid minhuma minal a'mal allati muyizzat bainahuma. Siapa orang yang memperhatikan syariat beserta sumbernya Quran dan Sunnah, dia akan mengetahui keterikatan yang kuat antara amalan anggota badan dengan amalan hati. Amalan anggota badan gak ada manfaatnya tanpa amalan hati. Dan amalan hati lebih wajib bagi seorang hamba dibanding amalan hati, dibanding amalan anggota badan. Tidaklah terbedakan antara mukmin dengan munafik kecuali karena amalan hatinya. Orang mukmin sholat, orang munafik sholat. Orang mukmin gaul sama Nabi SAW, orang munafik juga begitu. Kadang orang munafik juga ikut jihad. Amalan anggota badannya sama. Tapi yang membedakan mereka hanyalah amalan hatinya, kondisi hati. Dari sinilah kita mengetahui bahwa amalan hati jauh lebih agung, lebih wajib, lebih penting daripada amalan-amalan anggota badan. Di antara keagungan dari amalan hati adalah pertama, anna a'malal qulub asasun najah minan nar wal fauzi bil jannah. Poin pertama, amalan hati menjadi dasar penyebab selamatnya seorang dari api neraka dan masuknya meraih kebahagiaan di dalam surga. Contoh apa? Contoh tauhid, ini ibadah hati. Tauhid itu pondasi, asas dasar bagi seluruh amalan. Contoh lain adalah selamatnya hati dari keburukan kepada sesama muslim. Gak ada iri, gak ada benci, gak ada dengki, gak ada suudzon kepada sesama muslim. Walaupun amalan lahiriahnya pas-pasan, minim, tapi tak ada kebencian, tak ada kedengkian, hanya ada cinta, kebaikan kepada sesama, bisa menjadi penyebab orang itu masuk surga. Sebagaimana ada sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Dia berkata, "Kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqal yatlu alaikum al-an rajulun min ahli al-jannah. Fatala'a rajulun min al-ansar tandhifu lihyatuhu min wudu'ihi qad ta'allaqa alaihi fi yadihi shimal." Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba beliau berkata, "Sekarang akan datang seorang laki-laki calon ahli surga." Atau semua sahabat suringhak. Dia ingin tahu siapa calon surga. Tiba-tiba datang seorang laki-laki bangsa Ansor, penduduk asli Madinah. Lihyahnya atau jenggotnya itu bersih basah dari bekas wudunya. Dia datang menenteng kedua sendalnya dengan tangan kiri. Oh, ini nih calon surga ini. Sudah aja. Kisah selanjutnya tidak diceritakan. Besoknya Nabi SAW sedang ngariung dengan para sahabat mengatakan hal yang sama. Sebentar lagi akan datang seorang calon ahli surga. Ternyata yang datang orang itu juga. Besoknya hari ketiga sama. Nabi SAW mengatakan hal yang sama. Orang yang datang juga sama. Si itu dalam keadaan ala mithli halihil ula. Seperti
mengikuti kedatangan dia yang pertama kali. Sendalnya dijinjing dengan tangan kirinya. Falamma qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berdiri di hari ketiga, maka Abdullah bin Amr bin As berkata kepada orang tadi, inni lahaitu abi fa aqsamtu alla adkhula alaihi thalathan fa in ra'aita an tu'yani ilaika hatta tamdiya fa'alta. Qala na'am. Kata Abdullah bin Amr bin As, aku sedang bertengkar dengan bapakku. Aku bersumpah gak akan masuk rumah selama 3 hari. Boleh gak aku menginap di rumahmu sampai 3 hari ini berlalu? Dia menyatakan boleh. Maka Abdullah bin Amr bermalam selama 3 hari 3 malam di rumah orang ini untuk melihat amal apa yang dia lakukan sampai dia dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Falam yarahu yaqumu minal layli syai'a ghayra annahu idza ta'ara wa taqallaba ala firashihi dzakara Allah wa kabbara hatta yaquma li salatil fajr. Abdullah bin Amr bin As tidak pernah melihat dia bangun malam sedikit pun. Kecuali kalau orang ini malamnya lilir itu terbangun sebentar, dia membalikan badannya ke arah lain, dia berzikir kepada Allah. Karena Nabi SAW menyatakan, idza ta'ara al-abda, ketika seorang hamba lilir itu bangun malam, lalu berkata, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, wa la haula wa la quwata illa billah, Allahumma ighfir li dzambi. Maka dosanya akan diampuni, dan apabila dia berdoa, doanya akan dikabulkan. Bila dia bangun untuk sholat, sholatnya akan diterima. Minimal doa tadi, zikir tadi dibaca ketika kita malam terbangun. Orang itu kalau malam terbangun zikir, tapi tidak bangun untuk sholat, sampai dia bangun untuk sholat subuh. 3 hari 3 malam kayak gitu tuh. Berkata Abdullah bin Amr, wa yara anni lam asma'hu yaqulu illa khair. Cuma aku tidak pernah mendengar dia berbicara kecuali kebaikan. Gak pernah bicara buruk. Falamma madati 3 layal wa kitu an akhiru amalahu qal ya Abdullah inni lam yakun baini wa baina abi ghadabun wala hajar thamma walakin sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu laka 3 mirar yatlau alaikum al-an rajulun min ahli jannah fatala'ta anta 3 mirar fa'aradtu an uwiya ilaika li anzura ma amaluka faqtadi bihi falam araka ta'malu katsira amal faman alladhi balagha bika ma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah berlalu 3 malam dan hampir-hampir aku menganggap remeh kepada amalan orang ini. Orang ini enggak ada amalan yang spesial. Malamnya tidak tahajud, siangnya tidak saum, tidak ada amalan yang hebat gitu. Hampir-hampir aku merendahkan amalannya. Lalu aku berkata, wahai hamba Allah, sebenarnya tidak ada masalah antara aku dengan ayahku, tidak bertengkar. Tapi aku mendengar Rasul SAW bersabda tentang engkau 3 kali, sebentar lagi akan ada seorang ahli surga datang. Ternyata yang datang itu engkau 3 kali. Maka aku ingin melihat, menginap di rumahmu untuk melihat amal apa yang kau lakukan, aku akan ikuti. Tapi aku tidak melihatmu mengamalkan banyak amalan. Apa sih yang menyebabkan kamu mencapai derajat seperti yang dikatakan oleh Rasul SAW?
Orang itu lalu menjawab, ma huwa illa ma ra'ait. Tidak ada amal yang aku lakukan kecuali sebatas yang kau lihat. Hanya itu. Tahajudnya enggak gitu, saum sunatnya tidak, banyak-banyak baca Quran tidak, itu enggak ada, hanya itu tuh. Falamma wallaitu da'ani, ketika aku sudah melangkah, dia manggil lagi aku. Lalu berkata, ma huwa illa ma ra'ait, ghairu anni la ajidu fi nafsi li ahadim minal muslimina ghishya. Wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyyah. Kata orang itu, tak ada amal yang aku lakukan kecuali sebatas yang kau lihat, kecuali tidak ada dalam hatiku perasaan dengki kepada seorang pun di kalangan kaum muslimin. Tak ada dalam perasaanku perasaan hasad terhadap kebaikan yang Allah berikan kepada seorang pun dari kalangan mereka. Intinya hatinya bersih dari semua keburukan kepada sesama muslim. Maka berkatalah Abdullah, hadhihi allati balagat bika wa hiya allati la nutiqu. Ini yang menyebabkan engkau mencapai derajat yang dikatakan oleh Nabi SAW tentang dirimu. Inilah hal yang kami tidak mampu lakukan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Juga Imam Al-Iraqi dalam kitab Takhriju Ahaditsil Ihya. Imam Al-Mundhir dalam kitab At-Targhib dan yang lain-lainnya. Sebenarnya hadis ini sanadnya dhaif, sebagaimana Syekh Al-Albani menjelaskan dalam kitab Dhaif At-Targhib. Ad-Daruqutni juga menjelaskan kedhaifan dalam kitab Al-Ilal. Dan banyak para ulama menukil hadis ini seperti Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya dan juga dalam kitab Tarikh Ibnu Katsir. Akan tetapi isi dari hadis ini selaras baik dengan ayat ataupun hadis-hadis lain yang sahih. Ketika menjelaskan hadis ini, berkata para ulama tentang Abdullah dan amal yang mereka lakukan di zaman para sahabat masih banyak yang hidup. Orang tadi yang dijamin masuk surga tidak berkata inni sahibu a'malin katsira wa yas'ubu an uhsiyaha lakal an. Enggak. Orang itu tidak berkata saya punya banyak amal yang tidak mungkin saya sebutkan saking banyaknya. Enggak. Wala uridu an udhira amali. Aku tidak ingin menjelaskan amal-amalmu kepada amal-amalku kepadamu. Tidak. Ini menunjukkan keikhlasan orang itu menyembunyikan amal-amal termasuk dari sang tamu. Sebagian ulama menjelaskan orang itu di luar sepengetahuan Abdullah bin Amr bin As. Ketika dia tidak menginap, orang itu bangun malam. Orang itu melakukan banyak amalan. Tapi pas ada tamu, dia tidak. Untuk menyembunyikan keikhlasannya. Dan ini termasuk di antara amalan hati. Ini yang pertama. Keduanya, amalan hati yang dimiliki oleh orang itu sampai divonis masuk surga adalah bersihnya hati dia. Mencintai sesama kaum muslimin dengan tidak membenci, dengki, iri kepada mereka, tidak suudzon. Itu termasuk amalan hati yang berat. Sampai orang sekali Abdullah bin Amr bin As menyatakan hadhihi allati balagat bika la nutiquha. Ini yang menyebabkan kamu sehebat itu yang kami tidak mampu. Kami, kata Abdullah bin Amr bin As, tidak mampu itu. Padahal siapa Abdullah bin Amr bin As? Karena a'badan nas,
Orang ini paling ahli ibadah, Abdullah bin Amr bin As. Sampai istrinya ketika Amr bin As menikahkan Abdullah anaknya ini kepada seorang wanita pembesar Quraisy, setelah berlalu sepekan 7 hari dari pernikahannya, bapaknya ini datang mendatangi istri dari anaknya ke menantunya. Lalu berkata, bagaimana penilaianmu terhadap suamimu? Apa kata istrinya? Ni'mar rajul min rajul. Orang ini sebaik-baik laki-laki di kalangan para laki-laki. Laki-laki yang soleh, kana a'badan nas. Dia itu orang yang paling ahli ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai dikatakan lam yata' lana firashan wa lam yufattish lana kanfan mundu atainahu. Dia itu tidak pernah menggauli aku setiap malam karena sholat tahajud. Tidak pernah menyentuhku. Yang dia lakukan hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla selama malam. Di malam hari, adapun di siang harinya melakukan kewajibannya sebagai seorang suami. Tapi malamnya dihabiskan untuk Allah Azza wa Jalla. Akhlaknya ke istrinya sangat santun, lemah lembut. Karena itu perintah Allah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kata Allah. Perlakukan, pergauli istri-istrimu dengan sebaik-baik cara. Nabi SAW pun menyatakan, Istausu bin nisa'i khairan. Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada para wanita. Wasiat Rasul SAW, perintah Allah untuk memperlakukan wanita dengan sebaik-baik perlakuan. Pasti ini dilakukan oleh para sahabat. Bukan karena pribadi istrinya, tapi ini perintah Allah dan wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dilihat dari segi sikapnya, inilah baik buruknya manusia dalam pandangan Allah ditentukan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik sikapnya kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku sebaik-baik di antara kalian kepada keluargaku. Baik buruknya seseorang di mata Allah dan Rasulnya dilihat dari baik buruknya sikap dia kepada istrinya. Dan Abdullah bin Amr bin As menurut testimoni dari istrinya itu sebaik-baik orang. Orang seperti itu menyatakan, hadhihi allati balaghat bika wa hiya allati la nutiq. Ini amalan yang menyebabkan kamu mulia, ini yang tidak mampu kami lakukan. Tidak mampu dilakukan oleh orang sekali Abdullah bin Amr bin As yang ahli ibadah, mulia akhlaknya, lemah lembut ke istrinya. Inilah yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal mu'minal musaddad yudriku bi husni khuluqihi darajatas sawwamil qawwam. Seorang muslim yang musaddad. Musaddad itu yang simpel, yang pas-pasan, tidak hebat ibadahnya. Malamnya tidak tahajud, siangnya tidak saum sunat gitu. Disebut muslim musaddad. Dia hanya melakukan amalan wajib, yang sunnahnya banyak ditinggalkan. Disebut muslim musaddad. Innal muslimal musaddad, seorang muslim yang musaddad, yudriku bihusni khuluqihi, dengan kemuliaan akhlaknya dia akan mampu meraih darajat sawwamil qawam, derajat ahli saum, ahli tahajud. Dia tidak pernah tahajud, dia tidak pernah saum sunnah, tapi akhlaknya mulia. Maka derajat kemuliaan ahli tahajud, ahli saum bisa diraih dengan orang itu karena kemuliaan akhlaknya. Hadis yang senada dengan ini banyak dengan lafaz yang berbeda. Semuanya sahih yang menunjukkan kemuliaan akhlak yang lahir dari kebersihan hati kepada sesama muslim. Yang ada cinta kepada sesama muslim.
Kecintaan itu yang menyebabkan nggak ada keburukan, nggak ada kedengkian, nggak ada iri, nggak ada suudzon, nggak ada kebencian kepada sesama muslim. Yang ada cinta. Itu yang menyebabkan dia mencapai level al-qawwam dan as-sawwam. Qawwam itu ahli tahajud. Terus-terusan setiap malam tahajud dan tahajudnya berkualitas. Sawwam ini ahli saum, terus-terusan saum sunat dan saumnya berkualitas. Diungkap dengan bentuk sighat mubalaghah, qawwam dan sawwam. Kalau isim fa'il dari qama itu qaim. Qama itu orang yang bangun malam untuk tahajud. Kalau tahajudnya sekali dua kali disebut qaim, orang yang melakukan qiyamul lail, qaim. Tapi kalau terus-terusan, rutin, kontinu dan berkualitas disebut qawwam. Orang yang saum disebut shaim. Tapi kalau terus-terusan dan saumnya itu berkualitas disebut dengan sebutan shawwam. Maka kemuliaan akhlak menyebabkan orang itu meraih pahala seagung dan sebesar pahala ahli tahajud dan ahli saum. Berdasarkan hal itulah maka dari sini kita mengetahui amalan hati. Salah satu contohnya adalah keikhlasan orang tadi dan kebersihan hati. Mencintai sama muslim, tidak ada kedengkian dan tidak ada kebencian, menjadi penyebab orang tadi dijamin masuk surga oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Kedua, derajat di surga yang lahir karena kebersihan hati itu bukan level-level rendah. Tapi level yang tertinggi. Tingkatan surganya juga tinggi. Sebagaimana diterangkan dalam banyak hadis yang sahih. Di antaranya berkata Imam Ibnu Qayyim, "Fal hubbu fillah ibadatun qalbiyah mahdhah." Cinta karena Allah, cinta kepada sesama, itu ibadah hati yang luar biasa. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, juga Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitab Majma'uz Zawaid, rijal atau para perawi hadis ini semuanya thiqat, semuanya terpercaya. Imam Al-Mundhiri menyatakan isnaduhu la ba'sa bih, sanadnya enggak ada masalah. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan banyak syawahid penguat hadis-hadis yang lain yang senada dengan hadis ini. Hadis ini diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, inna lillahi julasa'a yaumal qiyamah an yaminil arash wa kilta yaday rahman wa kilta yaday lahi yaminun ala manabir min nur wujuhu min nur laisu bi anbiya wala syuhada wala siddiqin. Qila ya Rasulullah man hum? Qal humul mutahabuna bi jalalillahi ta'ala. Allah memiliki orang-orang yang dekat dengannya pada hari kiamat di sebelah kanan arsy. Dan kedua tangan Allah kanan. Wajib kita yakini Allah punya tangan dan tangannya dua. Kenapa wajib kita yakini? Allah yang menginformasikan tentang dirinya. Bahwa Allah punya dua tangan. Mana ayatnya banyak. Di antara ketika orang Yahudi menyatakan yadullahi maghlulah. Tangan Allah itu terbelenggu. Oleh Allah dibantah. Bal yadahu mabsutatan. Enggak terbelenggu. Bahkan kedua tangan Allah itu dua-duanya terbuka. Yang Allah bantah terbelenggunya tangan Allah. Tapi
Bahwa Allah memiliki tangan tidak dibantah, bahkan ditekankan. Bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah itu terbentang, terbuka. Yadullahi fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Ini informasi tentang Allah dari Allah. Allah punya tangan. Jangan ditentang, dinafikan, diingkari dengan cara ditakwil. Tangan di sana, kekuasaan itu bahaya. Karena apa bahaya? Karena nanti semua tangan Allah diartikan kekuasaan, berbahaya. Umpamanya kami menciptakan Adam langsung dengan dua tangan kami. Tangan di sana kekuasaan. Menciptakan dengan kekuasaan. Tidak terfahami jadi. Wajib diyakini Allah punya tangan, tangan Allah dua. Nah, cuma bagaimana tangan Allah? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai. Terus bagaimana? Tidak ada bagaimana. Pokoknya punya tangan, tapi bagaimana tangan Allah? Wallahu a'lam. Ukurannya gimana, bentuknya bagaimana, jarinya ada berapa? Nggak bisa, karena nggak ada yang sebanding dari kalangan makhluknya. Tangan makhluk dengan tangan makhluk aja beda ya. Kita punya tangan. Kucing juga mungkin punya tangan yang depan tuh. Atau kursi ini punya tangan, ini tangan kursi. Tangan kita dengan kursi sama beda. Apanya? Semuanya bahannya beda, bentuknya beda. Kita punya jari ini tidak, fungsinya beda, macam-macam. Belalang punya tangan, punyanya tangan. Tangan kita dengan belang sama beda semuanya. Jarinya ada berapa beda, bentuknya, fungsinya beda. Itu makhluk dengan makhluk. Apalagi dengan khaliq. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang menyerupai. Tangannya tidak serupa dengan tangan makhluk manapun. Tapi wajib diyakini Allah punya tangan karena Allah menjelaskan. Kata Nabi SAW, kedua tangan Allah dua-duanya kanan. Tapi di hadis lain ada Allah ada tangan kiri. Dan dua-duanya sahih. Ketika para ulama memadukan dua keterangan ini menyatakan bahwa yang dimaksud tangan Allah dua-duanya kanan, maknanya tangan Allah dua-duanya memiliki kualitas kekuatan yang sama. Untuk membedakan dari tangan makhluk kanan dengan kiri sama, beda kekuatannya. Rata-rata orang lebih kuat tangan kanan daripada tangan kiri. Seringkali tangan kiri tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Kita terbiasa semua dengan tangan kanan, coba nulis pakai tangan kiri. Bisa? Nggak bisa. Kita biasa gosok gigi pakai tangan kiri. Atau yang terbiasa pakai tangan kanan sejak kecil gitu ya. Setelah belajar disunahkan gosok gigi itu pakai tangan kiri. Itu yang sunnahnya. Kenapa? Mimbabi izalatil adha. Karena itu termasuk bab menghilangkan kotoran. Semua perbuatan yang menghilangkan kotoran disunahkan pakai tangan kiri. Cebok pakai tangan kiri. Nyingsring itu apa? Imtikhat, buang ingus pakai tangan kiri itu. Kalau kita lagi flu, lagi pilek, susut pakai tangan kiri. Karena itu termasuk menghilangkan kotoran, ya. Termasuk celok umpah ada ayam. Buang kotoran di teras kita. Comot sama kita pakai tangan kiri dan tangan kanan dan seterusnya, termasuk gosok gigi sunnahnya pakai tangan kiri. Itu yang ditekankan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, siwak itu sunnahnya pakai tangan kiri. Kita terbiasa tangan kanan, tahu, coba ubah, bukannya begini tapi kalau kikiatan. Ini saya alami dari dulu pakai tangan. Setelah tahu sunnahnya pakai tangan kiri, dicoba. Kalahkah ininya diam, ininya gini. Coba. Jadi sekarang sudah terbiasa sekarang. Jadi beda kekuatan kemampuan tangan kanan dan tangan kiri pada diri makhluk. Kecuali yang kidal, segala sesuatu pakai tangan kiri ya. Coba suruh pakai tangan kanan. Gak bisa dia.
Nah, adapun kedua tangan Allah sama dalam hal kekuatannya. Yang kiri, yang kanan sama, itu yang dimaksud kedua tangan Allah itu kanan. Ini hadisnya sahih. Sebagaimana yang sudah kita terangkan. Wakilta yadaillahi yamin. Kedua tangan Allah itu dua-duanya kanan. Nah, kata Rasul SAW, Allah memiliki beberapa orang di sebelah kanan arasy. Orang itu duduk di atas mimbar. Mimbar itu tempat duduk. Kalau ini bukan mimbar tapi podium. Mimbar itu tempat duduk. Mimbar ini bercahaya. Wajah mereka itu juga bercahaya. Mereka bukan para nabi, bukan para syuhada, bukan para siddiqin. Lalu para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka itu wahai Rasulullah? Maka Rasul SAW menjawab, humul mutahabuna bijalalillah. Mereka itu orang yang saling mencintai di antara mereka karena Allah. Perasaan cinta kepada sama muslim menyebabkan mereka memperoleh derajat yang istimewa di akhirat nanti. Itu yang pertama. Kedua, tadi sudah diterangkan orang muslim yang musaddad tapi akhlaknya baik itu mencapai derajat ahli tahajud dan ahli saum. Ketiganya, akhlak yang lahir dari kebersihan hati, kecintaan kepada sesama muslim menyebabkan pahala dari kemuliaan akhlak itu ketika ditimbang itu yang terberat dibanding amal-amal lain. Sebagaimana sabda Rasul SAW dalam hadis yang diterima dari Abu Darda radhiyallahu an, berkata Rasul SAW, "Ma syai'un athqalu fi mizanil mu'mini yaumal qiyamah min khuluqin hasanin." Tidak ada suatu amal apapun yang lebih berat di timbangan seorang mukmin pada hari kiamat dibanding akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia lahir dari kecintaan kepada sama muslim. Karena cinta kepada sama muslim, dia menolong, dia peduli, dia perhatian, dia ramah. Dia hanya memberi manfaat kepada yang lain dan tidak memberi madarat. Ini kemuliaan akhlak lahir dari cinta kepada sesama muslim. Ternyata itu yang paling berat timbangannya pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi dan yang lain-lainnya, dan Imam At-Tirmidzi menyatakan hadis ini sahih. Imam Ibnu Hibban juga menyatakan hadis ini sahih. Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari menyatakan hadis ini sahih. Syekh Al-Albani juga memasukkan hadis ini ke dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. Ini yang ketiga. Keempat, keterangan keempat bahwa kebersihan hati cinta kepada sama muslim itu akan melahirkan derajat yang tinggi di surga adalah hadis Nabi SAW. Beliau berkata dari Jabir radhiyallahu an, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Sesungguhnya manusia yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat kedudukannya dengan aku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Oleh para ulama, kemuliaan akhlak selalu dikaitkan dengan amalan hati yang mulia, yaitu cinta kepada sesama mukmin. Wujud nyata dari rasa cinta kepada sesama mukmin adalah kemuliaan akhlak. Kata Nabi SAW, manusia yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat kedudukannya dengan aku pada hari kiamat. Kalau dekat dengan Nabi pada hari kiamat berarti tinggi itu kedudukannya, karena Nabi pasti level tertinggi. Ternyata orang itu adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, juga diriwayatkan dari beberapa sahabat selain dari Jabir,
juga Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Jabir bin Samurah dan yang lain-lainnya. Dan Syekh Al-Albani memasukkan hadis ini dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Kita lihat keterangan-keterangan hadis tadi menerangkan salah satu amalan hati yaitu cinta kepada sama mukmin yang melahirkan kemuliaan akhlak, kepedulian, perhatian, bantuan, simpati, empati itu menyebabkan orang tersebut sangat berat di timbangan amal kebaikan pada hari kiamat, juga paling dicintai oleh Nabi SAW, juga dekat kedudukannya dengan Nabi pada hari kiamat, artinya pasti tinggi kedudukannya, juga sama mulianya derajatnya dengan ahli tahajud dan ahli saum. Dan semua itu bermula dari salah satu amalan hati, cinta kepada sesama mukmin. Inilah alasan yang kedua tentang agungnya amalan hati yang wajib untuk kita miliki. Alasan yang ketiga, amalan hati bisa menyebabkan amalan anggota badan pahalanya berlipat-lipat lebih besar, atau bisa menyebabkan tak memiliki pahala sama sekali. Semua tergantung dari kondisi hati ketika melakukan amalan tadi. Kalau seorang melakukan amalan yang sangat agung, tapi dilakukan dalam kondisi hati yang buruk, maka amalan agung tadi bisa sia-sia. Contoh, amalan agungnya sholat yang 5 waktu fardu, itu rukun Islam loh. Amal yang pertama kali dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Amalan agung. Tapi ketika melakukan sholat fardu tersebut kondisi hati buruk. Apa akibatnya? Ketika sholatnya tidak ikhlas. Ketika sholatnya tidak khusyuk. Sholatnya tidak lakukan berjamaah bersama imam di masjid di awal waktu. Sholat tapi di rumah ngebut sambil melamun. Kondisi hatinya enggak baik. Apa yang terjadi? Kena dengan ayat fawailu lil musallin alladzina hum an salatihim saun alladzina hum yuraun. Celaka orang yang sholatnya kayak gitu tuh. Orangnya sahun dalam sholatnya dan ria. Sahun dan ria menunjukkan buruknya kondisi hati orang itu ketika sholat. Terancam azab. Adapun yang terancam bahagia, qad aflahal mu'minun, bahagia nih orang mukmin yang gimana? Alladzina hum fi salatihim khasyiun. Orang yang salatnya khusyuk. Ketika salatnya kondisi hatinya baik, ya ikhlas, ya khusyuk, bahagia dia. Lihat, sama-sama amalannya salat. Tapi yang satu terancam dengan azab, yang satu dijamin bahagia. Ternyata apa? Karena kondisi hati. Yang satu sahun dan ria, yang satu ikhlas dan khusyuk. Ternyata walaupun amalannya sama, tapi dilakukan dalam kondisi hati yang berbeda, melahirkan hasil yang berbeda. Termasuk pelakunya sama kita. Kita sholat subuh dengan sholat zuhur. Kondisi hati ketika melakukan dua sholat ini berbeda, beda tuh hasilnya. Tadi kita sholat asar berjamaah, ada yang di sini, ada di tempat lain. Nanti kita sholat maghrib juga berjamaah. Apakah pahala maghrib nanti dengan asar tadi sama? Enggak. Tergantung apa? Kondisi hati. Dan kondisi hati menentukan niat dan kekhusyuan.
Itu amalan agung berupa sholat fardu yang 5 waktu. Nah, ada sekarang amalan yang tidak seagung sholat fardu. Hukumnya sunnah tapi ghair muakkadah. Seperti sholat syukur wudu. Orang setelah berwudu disunnahkan sholat 2 rakaat. Namanya sholat syukur wudu. Tidak wajib, sunnah. Dan sunnahnya tidak muakkadah. Ghair muakkadah, tidak ditekankan. Tapi ketika orang melakukan sholat syukur wudu, dilakukan dalam sebaik-baik kondisi hati. Akhirnya dia ikhlas, dia khusyuk, lihat. Apa yang dijanjikan oleh Allah melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man tawaddaa wa asbagha wudu'ahu, thumma qama wa shalla rak'ataini." Siapa orang yang berwudu lalu membaguskan wudunya, lalu dia berdiri sholat 2 rakaat. Sholat apa ini? Syukur wudu. Dalam hadis, salah satu hadis dikatakan muqbilun ilallahi biqalbihi wa wajhihi. Dia fokus kepada Allah dengan hati dan wajahnya di dalam salatnya. Fihi ma, di 2 rakaat itu. Dalam riwayat lain, lam yuhaddits fi nafsihi syai'. Tidak terbersit sesuatu pun di dalam hatinya selama salat tersebut. Di satu riwayat dikatakan wajabat lahul jannah, wajib baginya surga. Di hadis yang lain, maka diampuni seluruh dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Dua-duanya hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berkata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ketika menjelaskan 2 hadis ini, kata beliau, hadis ini menjadi dalil agungnya amalan yang biasa karena kebersihan dan kebaikan hati orang yang melaksanakannya. Salatnya salat yang sunnah ghair muakkadah, salat syukur wudu. Tapi kondisi hati orang itu ketika melakukannya dalam kondisi yang baik, ya dia ikhlas, ya fokus, ya khusyuk. Maka ada 2 jaminan dari Rasul SAW, wajabat lahul jannah. Wajib baginya dia surga. Bagi dalam hadis lain akan diampuni dosa-dosa yang lalu walaupun sebesar sebanyak buih di lautan. Ini hadis tentang orang yang sholat syukur wudu yang hukumnya sunnah ghair muakkadah tapi dilakukan dalam kondisi hati yang baik, melahirkan keikhlasan dan kehusuan. Apa balasannya? Wajib surga, diampuni semua dosa. Tadi sholat fardu tapi dilakukan dengan kondisi hati yang baik, yang buruk, ya ria, ya tidak khusyuk, terancam dengan fawailul lil musallin. Celaka, akan diazab orang yang sholat. Padahal itu sholat fardu, sholatnya agung, rukun Islam. Yang kedua setelah syahadat, amal yang paling awal dihisab oleh Nabi SAW, tapi terancam azab kalau orang yang melakukannya kondisi hatinya buruk sehingga tidak ikhlas dan tidak khusyuk. Adapun hadis yang tadi, salat syukur wudu yang sunnah ghair muakkadah dilakukan dengan sebaik-baik kondisi hati, ya khusyuk, ya ikhlas, maka 2 balasan. Diampuni semua dosanya, wajib bagi orang itu memperoleh surga. Lihat, kondisi hati menentukan kadar dari balasan atas sebuah amalan. Bisa banyak agung kalau berkualitas kondisi hatinya. Dan bisa juga hilang sama sekali kalau buruk kondisi hatinya. Ini yang menyebabkan kata Nabi SAW, la tahtaqiru minal ma'rufi syai'ah. Jangan kamu anggap remeh kebaikan walaupun sedikit. Walaupun kata Nabi SAW kamu bersedekah dengan sepotong kurma. Ada 1 kurma dibagi 2, setengahnya disedekahkan. Kan nilainya ini apa? Sangat murah. Belum tentu 1.000 perak.
satu potong kurma, disedekahkan. Jangan kamu anggap remeh. Itu mungkin bisa menyelamatkan kamu dari api neraka. Asal kondisi hatinya bagus, ya ikhlas, ya didorong oleh semangat cinta kepada sesama muslim. Itu bentuk perhatian, bentuk kepedulian, bentuk manfaat yang ingin diberikan kepada sesama muslim. Itu amal yang paling dicintai oleh Allah. Ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Au takshifu anhu kurbatan. Au taqdi anhu dainan. Au tatradu anhu ju'an. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah memasukkan kebahagiaan kepada hati sama muslim. Walaupun dengan memberi sepotong kurma. Atau melepaskan mereka dari kesulitan. Atau melunaskan hutang mereka. Atau menghilangkan rasa lapar dari hati mereka. Itu amal yang paling dicintai oleh Allah. Dan amal ini lahir dari cinta kepada sama mukmin, dan cinta kepada sama mukmin termasuk di antara amalan hati. Inilah alasan yang ketiga. Kenapa amalan hati begitu agung nilainya? Karena amalan hati sekali lagi menentukan besar atau kecilnya pahala dari satu amalan. Alasan yang keempat. Keempat, kelima, dan seterusnya kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Waktu untuk menjelaskan sudah cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. Ustaz, apakah masih ada kesempatan untuk melakukan amalan hati? Selama masih hidup, ya ada lah. Sekarang langsung ya. Hapus kebencian, kedengkian, iri kepada sesama muslim. Jika umur anak sudah mencapai 50 tahunan, mengingat amalan hati ini memerlukan latihan. Mohon nasihat untuk membersihkan hati ini dari dengki dan hasad. Taib, walaupun 50 tahun atau lebih 60 tahun, dan selama itu memendam dengki benci kepada sama muslim. Bisa nggak dibersihkan? Bisa. Gimana caranya? Pertama, pelajari tauhid. Terutama asma dan sifat Allah. Kenali Allah sejauh yang kita bisa. Semakin kenal dengan Allah, itu nanti semakin terbersihkan hati kita. Pengetahuan kita tentang Allah makin jauh, makin mendalam, makin dekat dengan Allah, nanti makin takut kepada Allah, makin cinta, makin berharap, makin ikhlas, makin tawakal, makin terkikis tuh semua penyakit-penyakit hati. Pelajari tauhid, ya. Kedua, kenali, yakini agungnya kebersihan hati. Seperti tadi, orang yang bersih hatinya cinta kepada sama muslim, ternyata memiliki keistimewaan yang agung luar biasa. Sehingga kita termotivasi, kabita, terdorong untuk meraih semua keuntungan itu. Akhirnya kita akan berupaya membersihkan hati kita, menumbuhkan rasa cinta kepada sama muslim, menumbuhkan kepedulian sosial, perhatian, pertolongan kepada sama muslim. Ketiga, pelajari, fahami, yakini bahaya dari kotornya hati. Kotornya hati menyebabkan kita tidak ikhlas dalam beramal, apapun amalnya. Tidak khusyuk dalam melakukan ibadah. Melahirkan kedengkian, kebencian, iri, suudzon, dan itu haliqah. Haliqah itu pencukur, yang mencukur, memotong ibadah, amal, pahala kita. Begitu kita zalim kepada orang lain karena kedengkian, karena kotornya hati, langsung dosa kita nambah, pahala kita berkurang. Bahaya, bangkrut orang itu pada hari kiamat. Mengingat semua itu, akhirnya kita takut, akhirnya kita berupaya untuk menghilangkan kedengkian, kebencian ini kepada sama muslim.
Itu ketiga. Keempat, coba berdoa kepada Allah. Minta agar Allah membersihkan hati kita. Ada doa yang khusus dari Nabi SAW. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma ya Allah, ati nafsi taqwa, berikan ketakwaan kepada hati saya. Wa zakiha, bersihkan hati saya. Anta waliyuha maulaha. Tidak ada seorang pun yang bisa membersihkan hati saya kecuali engkau. Engkau lah pelindung dan pemilik hati ini. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' min nafsin la tashba' min da'watin la yustajabu laha. Minta kepada Allah agar Allah membersihkan hati kita, ya. Itu yang kelimanya. Berdoa. Keempat apa kelima? Keempat. Kelimanya gaul dengan orang-orang yang hatinya bersih, dengan orang-orang soleh, dengan orang berilmu, agar kita terimbas. Ketika kita ada kelihatan sombong, angkuh, ria, nanti dapat teguran yang lembut, dapat nasihat yang bermanfaat, ya. Dan kita nanti akan mengikuti keikhlasan mereka, kebaikan mereka. Maka kita akan seperti mereka minimalnya, ya. Dan jauhi pergaulan dengan orang-orang yang suka pamer, suka ria, suka dengki, suka suudzon, suka gibah, jauhi. Itulah di antara beberapa kiat untuk membersihkan hati. Ustaz, apakah orang yang tidak banyak melakukan ibadah sunnah bisa menjaga hati dengan baik? Bisa, contohnya tadi. Orang tadi, ya. Contohnya ada hadis Nabi SAW bahwa seorang muslim musaddad dengan kebaikan akhlaknya, dia akan mampu mencapai derajat ahli tahajud dan ahli saum. Menunjukkan itu ada, bisa. Apa pakaian akhwat harus selalu hitam dan gelap? Soalnya ana masih suka memakai yang motif, tapi motifnya tidak mencolok. Tidak harus selalu yang hitam dan gelap. Yang jelas tidak menarik perhatian, tidak berupa pakaian yang menghiasi penampilannya. Adapun pakaian hitam itu berdasarkan riwayat para nabi, para sahabiah ketika turun tentang ayat hijab. Mereka itu keluar dari rumah mereka seolah-olah di atas kepala mereka ada burung gagak. Dan warna pakaian mereka hitam. Maksud seolah-olah di atas mereka ada burung gagak, artinya mereka itu kalem, tenang. Tidak nengok sana, nengok sini gitu. Seolah-olah kalau di atas kita ada burung, berupaya supaya burung itu tidak lepas, tidak terbang, kita akan menjaga posisi kepala agar tidak banyak bergerak. Dan warna pakaian mereka saat itu hitam. Ini tidak wajib, tapi itulah warna pakaian para sahabiah zaman baheula. Boleh dengan biru, dengan coklat. Yang jelas tidak berupa perhiasan yang menghiasi penampilannya. Saya agar menarik perhatian, ada warna ungunya, ada warna oranye, ada warna ini, sehingga orang yang melihat tuh langsung memfokuskan penglihatannya ke saya. Nah, itu yang tidak boleh, ya. Krem boleh. Keluarga besar ana beragama Nasrani. Alhamdulillah ana sendiri beragama Islam mu'allaf dan orang tua juga sudah meninggal. Tentang harta warisan, apakah ana masih punya hak warisan? Tidak. Kalau orang tuanya belum Islam lalu meninggal, maka anaknya tidak berhak mewarisi harta orang tua. Demikian juga orang tuanya muslim, anaknya ada yang kafir, tidak mewarisi harta orang tuanya. Tapi kalau hibah boleh. Umpamanya orang tuanya memberikan harta itu sebelum meninggalnya kepada anak sebagian atau seluruhnya, nggak apa-apa, boleh. Anak pernah sampaikan setahu anak bahwa anak sudah tidak punya hak waris. Iya, betul.
Akan tapi keluarga kekeh memberikan. Itu hibah saja sudah. Ya. Kalau warisan tertentu kadarnya. Kalau hibah bebas. Hak ana dari hasil penjualan rumah, dari peninggalan orang tua dengan alasan rasa kasih sayang. Itu hibah, nggak apa-apa, terima saja. Kalau waris itu ada ketentuannya. Kalau memberi hibah boleh. Jangankan orang yang ada hubungan keluarga, tetangga atau orang lain yang nggak kenal, kafir, Yahudi, Nasrani, berhibah sesuatu kepada kita, memberi hadiah sesuatu kepada kita, boleh diterima. Nabi SAW juga waktu hidupnya suka saling memberi hadiah, makanan atau barang dengan orang Yahudi, orang Nasrani. Nggak apa-apa. Orang nggak ada hubungan kekeluargaan. Apalagi ada hubungan kekeluargaan, ngasih hadiah, ngasih hibah, walaupun beda agama boleh. Bagaimana Ustaz, ana harus bersikap? Terima. Kalau nggak mau, ke kita kan. Nanti belikan tanah untuk ma'had. Atau dipakai membangun bangunan untuk ma'had kita. Kalau enggak ya silakan aja ambil. Boleh ya. Anggap saya itu hibah. Saya seorang kurir pengantar paket. Terkadang saya suka mengantarkan paket COD. Beberapa pelanggan jika ada kembalian uang suka dikasih sama saya. Saya tahu ini tidak boleh. Saya coba menolaknya tapi pelanggan selalu memaksa saya untuk menerima. Solusinya gimana Ustaz? Apakah saya harus minta izin sama manajer saya supaya diizinin menerima uang kembalian COD? Iya, itu hak perusahaan kita, laporkan. Ini ada kelebihan nih, kata manajer, udah milik kamu aja. Udah, berarti itu bonus dari perusahaan kepada kita ya. Bagaimana cara memiliki akhlak yang mulia? Sudah menambah amalan wajib dengan sunnah, belajar agama. Tapi kalau ada yang julid itu julur lidah. Maknanya kalau ada orang yang gini gitu, lidahnya langsung menjulur tuh, dikomentari. Dan kadang-kadang komentarnya itu nyinyir gitu. Isi itu makitunya si makia gitu. Itu namanya julid. Tapi kalau ada yang julid, hati rasanya panas, ingin membalas. Tetapi tetap berbuat baik rasanya berat sekali. Lalu apa indikator hati yang bersih? Allah menyuruh kita dua ketika ada orang yang julid kepada kita. Pertama, falyafu wal yasfahu. Maafkan dan berlapang dada. Dua, memaafkan itu sunnah. Ya. Diperintahkan oleh Allah ya, tapi perintahnya sunnah. Tidak selalu wajib. Tidak selalu memaafkan itu baik. Pertama, memaafkan. Apa itu memaafkan? Makna memaafkan adalah tidak memberi balasan padahal kita mampu. Diam saja, tidak membalas, padahal kalau mau balas bisa. Itu sudah memaafkan. Adapun wal yasfahu, berlapang dada artinya membalas keburukan itu dengan kebaikan. Kata Allah, idfa billati hiya ahsan, balaslah keburukan dengan kebaikan. Dia julid, kita ramahin, kita kasih makanan, kasih hadiah, kita traktir. Itu as-safah. Ya. Dan ini yang terbaik. Tapi kalau umpahanya memaafkan saja dalam arti tidak membalas, padahal mampu, tapi hati mangkal greget. Maka itu sudah memaafkan. Tapi tidak berlapang dada. Ya. Terus maafkan apa? Jangan lihat. Kalau memaafkannya maslahat, maafkan. Tapi kalau memaafkannya tidak maslahat, nggak boleh memaafkan. Contohnya dimaafkan, dia tambah arogan. Dia tambah sombong, dia tambah zalim. Tidak hanya ke kita, ke semua orang. Lihat. Nggak ada yang berani membalas saya ya. Gitu akhirnya tambah arogan, memaafkannya tidak maslahat. Maka tuntut dia di muka hukum. Agar berubah. Agar berhenti dari kezalimannya.
maka itu maslahat. Maslahat wajib, memaafkan sunnah. Kalau memaafkan tidak maslahat berarti mengamalkan sunnah, meninggalkan yang wajib. Maka tidak boleh memaafkan kalau tetap menimbulkan madarat dan tidak meraih maslahat. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan menasihati orang yang julid tadi. Dinasihati, diingatkan, dikasih ayat, dikasih hadis bahwa itu haram, itu menyakiti. Lakukan itu, ya. Kalau ternyata dia malah tetap semakin menjadi-jadi, sudah, julid itu menyakiti, ujaran kebencian itu bisa dipidanakan. Lapor polisi kalau mau, ya. Lapor polisi agar dia berhenti. Saya pernah pengalaman beberapa bulan yang lalu. Ada orang yang memfitnah saya di Facebook. Abu Haidar As-Sundawi berkata begini-begini. Saya tidak pernah mengatakan itu. Dan ini berbahaya. Saya tegur baik-baik orangnya. Malah menentang. Saya bilang laporkan ke polisi. Oke, mau 1-2 jurus juga boleh gitu. Akhirnya saya lapor polisi. Diberitahukan baru ngeper dia. Nelpon Ustaz Afwan. Segala macam. Tadinya nantang-nantang gitu. Lalu saya bilang wajib tobat. Karena setiap orang yang menasihati dia, pokoknya gemes lah coba baca-baca ya. Mungkin sudah dihapus sama dia. Saya lapor polisi, diterima. Saya foto nih hasil lapor polisi. Langsung nelpon, Ustaz maaf jangan. Mewek dia. Tapi sekarang saya baca lagi komen-komennya ke orang lain. Tetap begitu kalau saya nggak berani lagi. Sekali berani lagi lanjut laporannya. Sebab screenshotnya masih ada. Buktinya masih ada. Dan polisi bilang, sudah masuk ini aspek pidananya bisa dituntut. Dia nelpon nangis-nangis. Sekarang ke orang lain masih berbuat begitu, gemes juga gitu ya. Jadi kalau bisa dipidanakan untuk menghentikan kezalimannya, pidanakan agar berhenti. Atau kalau udah dipidanakan, maaf saya nggak akan tulis surat pernyataan. Saya minta maaf dan tidak akan berbuat begitu-begitu lagi kepada siapapun. Sekali berbuat, laporkan lagi. Begitu. Dengan cara seperti itu insya Allah kezalimannya akan terhenti. Ya. Terakhir. Bismillah. Abu. Baru ada yang menyebut Abu ke saya. Kalau Abi ada. Abi. Selain anak saya ada yang nyebut Abi. Ahwat. Abu, ketika ada orang menyakiti kita, lalu kita menghindari orang tersebut dengan tujuan agar tidak mengingat apa yang pernah dia lakukan. Apa boleh kita menutup komunikasi agar hati kita tetap terjaga? Bukan boleh, tapi harus. Jadi kalau ada orang yang karakternya buruk, kalau kita kenal dekat, yang terdengar hanya keburukan, gibah, ya, pamer atau ria dengan kelebihannya. Kita sudah nasihati malah, sok suci kamu kan gitu ya. Udah jangan gaul sama orang itu, tinggalkan, tapi tidak memusuhi. Kalau bertemu assalamualaikum, saya halo, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi bergaul rapat, ngobrol banyak, assalamualaikum kemana, dari mana gitu ya. Oh dari sana ke sini, kan kita basa-basi begitu. Lalu duduk, si Anu, Afan saya terburu-buru. Pas dia mau mulai gibah, Afan lain kali. Padahal nggak ada lain kali bagi dia. Ya, jangan bergaul rapat, hindarkan. Termasuk chat, ya. Kalau ngechat, assalamualaikum, waalaikumsalam, begini. Udah kalau menjurus kepada itu, udah. Jangan dibuka lagi. Kalau dibuka terus tidak dibalas kan bermasalah gitu ya. Udah jangan dibuka. Mungkin ini keburukan. Sudah. Ting lagi ting ada puluhan. Jangan dibuka. Biarkan. Nanti kalau umpama dia nanya kenapa. Udah cari alasan saya waktu itu sibuk ke WC atau apa. Kemudian terlupakan. Sudah gitu saja. Pokoknya menghindari orang seperti itu dalam rangka menghindari madarat. Bukan karena memusuhi, maka nggak apa-apa, bahkan lebih baik. Ya, jalinlah komunikasi dengan orang-orang yang memberi pengaruh yang baik kepada kita. Ya,
Ya cukup ya, sampai di sini saja. Insya Allah kita jumpa kembali esok di hari Jumat untuk membahas masalah tauhid di waktu yang sama, yaitu jam 4 di tempat ini juga. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.